Shalom Miss. Shalom orang tua kami, Mama Papa. Shalom. Miss percaya kalau hari ini Miss semuanya boleh berdiri di sini dengan sehat. Miss percaya adik-adik orang tua kami juga Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Kita akan mengucap syukur untuk Tuhan Yesus buat kasih Tuhan. Untuk itu, mari saat teduh sambil mengangkat pujian kita, Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau menyembah Tuhan melalui pujian kami, dan kami mau mengerti firman Tuhan. Tolong bantu kami Bapa, supaya kami boleh mengerti akan firman dan pujian yang kami nyanyikan. Kami mengundang Kau hadir pada ibadah ini, sehingga kami boleh dimenangkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian tahu bahwa kalian adalah pemenang. Karena apa? Karena firman Tuhan, karena Tuhan Yesus membuat kita menjadi pemenang. Kita harus menang melawan iblis, harus menang melawan segala godaan. Untuk itu, kita harus selalu berdoa supaya kita jadi pemenang, dan kita harus berani tampil beda. Kita angkat pujian kita. Sebelumnya adik-adik semua berdiri. Oke, kita angkat pujian kita. Aku berani tampil beda. Firman Tuhan, dengan sikap berdoa kita angkat pujian kita, Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah di rumah. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkannya dengan baik, sehingga kami bisa mengerti, bisa mengingat, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami. Amin. Nah, ada di semuanya, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Sekali lagi Miss ulang. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Temanya atau judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Lydia ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang bait Allah, namanya adalah gerbang indah. Nah, Petrus dan Yohanes menggebu-gebu adik-adik memberitakan Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan adik-adik semuanya, orang-orang yang ada di sekitar situ merasa gusar. Orang-orang Saduki merasa gak suka mendengarkan berita baik itu. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Adik-adik, pernah gak tengok orang ditangkap? Takut gak? Pasti takut ya adik-adik. Nah, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh orang Saduki dan dibawa ke tahanan karena apa? Hari waktu itu sudah malam. Nah, adik-adik semuanya, karena hari sudah malam, besoknya mereka baru dibawa ke sidang. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada di situ namanya imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander. Itu semuanya adalah keturunan imam-imam besar. Lalu mereka membawa Petrus dan Yohanes di sidang itu. Hai Petrus dan Yohanes, kata imam besar. Dengan nama siapakah atau dengan apakah kamu menyembuhkan orang ini? Lalu adik-adik sekalian, Petrus berdiri dengan berani. Kenapa dia bisa berani berdiri? Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia katakan begini, ketahuilah kamu sekalian, hai orang-orang yang ada di Yerusalem dan semua umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan dan yang telah bangkit dari antara orang mati, dan oleh karena Yesuslah orang lumpuh itu bisa berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia itu siapa? Jadi Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik semuanya, mereka semua tercengang melihatnya adik-adik. Bayangkan Petrus menyembuhkan orang dan memberitakan kabar baik Tuhan Yesus selamat. Ada 5.000 laki-laki yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Adik-adik coba lihat, coba hitung berapa teman-teman kita di sekolah minggu. Kalau hitung paling ada 250 anak-anak sekolah minggu. Ini 5.000 laki-laki adik-adik. Nah, dan adik-adik bisa bayangkan bagaimana para imam itu terheran-heran. Ada Hanas, ada Kayafas, Yohanes dan Alexander. Mereka bingung. Loh, mereka ini kan bukan orang-orang terpelajar. Itu ada di ayat yang ke-13 katanya. Mereka ini bukan orang-orang terpelajar. Jadi adik-adik semuanya yang ada di rumah, kalau ada yang salah, jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Misalnya contohnya,
Kalau mama kita atau papa kita atau siapapun yang mau makan, langsung makan tidak berdoa dulu, kita berani tegur. "Pa, sebelum makan papa harus berdoa dulu. Itu salah, itu dosa." Atau kalau di sekolah ada ini kan lagi ujian nih. Nah, ada yang mencontek. Kita berani katakan, "Hai teman, nggak boleh mencontek. Mencontek itu dosa." Kita harus berani seperti Petrus dan Yohanes menyatakan kebenaran. Dia tidak takut adik-adik dengan para imam, dia tidak takut dengan orang Saduki. Dia katakan kebenaran. Nah, adik-adik semuanya, Petrus dan Yohanes disuruh keluar dulu karena para imam ini udah pusing kepalanya. Ini mau diamalkan, ini mau dihukum tidak ketemu salahnya, mau diusir takut sama orang banyak. Mereka berembuk. Walaupun tidak dapat jawabannya, mereka panggil lagi, "Hai Yohanes sama Petrus, sini," katanya gitu. Lalu mereka bilang begini, para imam bilang gini, "Kamu jangan lagi mengatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus." Lalu Petrus menjawab mereka, katanya begini, "Silahkan putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan tentang apa yang kami dengar." Nah, adik-adik semuanya, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus berani seperti Petrus dan Yohanes menyatakan kebenaran. Akhirnya adik-adik, mereka melepaskan Yohanes dan Petrus karena mereka takut kepada orang banyak, yang mana orang banyak itu sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita belajar kepada Petrus dan Yohanes untuk berani menyatakan kebenaran. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dan juga menggunakan tutur kata yang baik, sehingga mama papa mungkin kita tegur, teman-teman kita tegur kesalahannya, mereka tidak sakit hati, tidak membenci kita. Sekian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Tolong kami supaya bisa seperti Petrus dan Yohanes berani menyatakan kebenaran. Dan pakai kami supaya kami bisa menjadi berkat, apakah itu di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik semuanya yang kelas kecil, aktivitas kita minggu ini adalah ayat hafalan. Adik-adik semuanya nanti praktekkan yang Miss buat dan hafalkan. Kirim videonya ke grup sekolah minggu kelas kecil ya adik-adik ya. Oke, siap.
ayat hafalan. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Sekali lagi ya. Ayat hafalan. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Oke adik-adik, selamat menghafal dan melakukan aktivitas. Oke adik-adik semua, aktivitas untuk kelas besar dan kelas tengah adalah membuat kartu seperti ini. Adik-adik semua ingat ya, kita belajar memanfaatkan barang-barang yang sudah kita nggak pakai lagi. Misalnya seperti Miss ini nih, bekas kalender, bisa juga bekas karton ya adik-adik ya. Nah, ini ada tulisannya, caraku menyatakan kebenaran di sekolah. Kemudian ada yang satu lagi, caraku menyatakan kebenaran di rumah. Nah, adik-adik semua ada 2. Nah, Miss mau nanti kalian hias sebagus mungkin. Nah, tulislah di situ minimal 3. Bagaimana adik-adik menyatakan kebenaran kepada orang lain. Misalnya kalau di rumah itu, kalau ada yang pas makan tidak berdoa dulu, kita bisa tegur dia, "Hai adikku," atau "Hai temanku, kamu sebelum makan harus berdoa dulu, mengucap syukur." Itu untuk di rumah. Kalau di sekolah, ada teman kita yang kita lihat mencontek. Nah, kita katakan, bila ada teman yang mencontek saat ulangan, kita menegur dia. Nah, adik-adik semuanya, Miss mau supaya kita melakukannya setelah nanti sudah ditulis, divideokan ya, dibacakan, lalu dikirim sama Missnya. Karena Miss pengen dengar loh suara adik-adik itu. Udah berapa lama coba hitung adik-adik, sudah berapa lama gak ketemu sama Missnya. Jadi Miss itu rindu mendengar suara kalian. Miss selalu hadir di video ibadah sekolah minggu, tapi adik-adik kan gak hadir di sekolah minggu. Jadi Miss pengen dengar suara kalian ya adik-adik. Oke, selamat melakukannya. Tuhan memberkati. Salam sehat dari Miss sekolah minggu.